Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Abby, yang mana si Abby ini memiliki kecanduan bermain game yang di luar nalar manusia. Coba bayangkan, bayangkan saja ini Maya, jangan dilakukan. Ia sama sekali tidak mau beranjak dari sofanya selama bertahun-tahun. Gimana berak dan ngompolnya coba? Gak kebayang kotoran semua numpuk di situ. Merinding anjir. Semua ini berawal dari tantangan dari temannya yang gak ada akhlak. Menyuruhnya duduk di sofa sepanjang hari dengan iming-iming berhadiah uang sebesar $100.000. In 3, 2, come on. Time. What'd you even do? Di sini, Abby sudah 2 tahun menghabiskan duduknya di sofa ini demi tantangan tersebut dan bermain game. Sangat tidak waras. Saking gilanya, si Abby begitu malas mengambil sebotol susu yang disediakan oleh Dallas yang merupakan temannya. Karena itu merupakan aturan dari tantangan tersebut. Ya, hasil tantangan selama 2 tahun ini membuat Abby hafal dengan detail semua game sampai ke tulang-tulangnya. Sehingga tingkat kecanduannya Abby tidak bisa tertolong lagi. Because you can't really beat this game. All right. Be silent. Dan saking taatnya terhadap tantangan, di sini terlihat bagaimana perilaku Abby ketika ngompol. Ia lebih memilih ngompol dimasukkan ke jerigen susunya, ketimbang pergi ke toilet sebentar saking gak mau beranjak dari sofanya. Nyiksa sorangan atau tamah kunyuk. There's a bathroom. Tak lama kemudian, Dallas pun kembali menyediakan susu untuk Abby. Namun di sini Dallas tidak mengetahui bahwa jerigen susu itu sudah digunakan Abby untuk ngompol. Pada awalnya Abby menolak tawaran Dallas karena susunya itu sudah tercampur dengan air kompolnya. Tapi karena si Dallas nyorocos baik karena memberi tantangan, akhirnya Abby pun mau tidak mau harus meminumnya. Hingga akhirnya 17, 16. Fuck! Dallas pun dibuat rewas oleh muntahnya si Abby. Seketika Dallas pun berniat untuk membatalkan tantangannya. Abby yang tidak ingin hadiahnya raih begitu saja, ia pun memohon kepada Dallas untuk memberinya tantangan lagi, agar dirinya tetap berpeluang menaklukkan tantangan dari Dallas dan mendapatkan imbalan. Fuck! One more challenge. Just quit. I won't. One last. Mendengar hal itu, Dallas pun memberi tantangan lagi kepada Abby. Tantangan Dallas tersebut yaitu meminta Abby agar tidak beranjak dari sofa itu secara terus-menerus sepanjang hari selama ia pergi keluar. Dan bodohnya, Abby malah menerima tantangan tersebut yang tak kunjung berakhir. You do not leave this couch until Challenge accepted. you're gonna stay on that couch and you're gonna. Dan inilah judul filmnya. Dallas, hey, I'm in a challenge emergency. I'll pay you when you get here. Oh, hey, and I need you to do a secret knock. Singkat cerita, di sini terlihat kegiatan Abby setiap waktu tidak ada pergerakan sama sekali. Hanya duduk di sofa sepanjang hari. Dan berharap ada kiriman makanan dari Dallas. Shh. What was that? I don't know. Get left. It's me. Just use the key to your head. Dude, what you fucking thank you. You gotta yell at me all. Selanjutnya, teman Abby yang lain pun datang untuk melihat perkembangan Abby. Pria tersebut bernama Cortez. Dan di sini terlihat dirinya sudah biasa dengan aroma busuk yang ada di apartemennya Abby. Tetapi temannya ini selalu mendukung Abby dan tetap mau disuruh-suruh. Yang mana pertemanannya ini dibuat oleh Abby dari mabar game. Mereka berdua pun sangat akrab di dunia nyata. Namun Cortez ini memiliki kemiripan dengan Abby. Dengan bodohnya, ia meminum susu sambil melakban kedua tangannya dengan Coca-Cola besar. Dan airnya dibuang secara cuma-cuma. Yang padahalnya saat itu Abby meminta setetes Coca-Cola tersebut karena rasa hausnya. 2 liter and Hands. hand. Dog, big ass titties. You may not have some because you ain't showing me no fucking money. Oh shit, he's put on his. Show me the money. Stick your dick in honey. Money. Oh shit. Dude. Yang tadinya Abby berharap Cortez membawa makanan kiriman dari Dallas, malah kebalikannya. Bayangkan we jauh-jauh ke rumah Abby, si Cortez ini malah menghabiskan waktu untuk menonton siaran semut. Should start in a second. This shit's fucking hypnotic. Sungguh membagongkan. Dan di sini Abby pun merasa jengkel, sehingga mereka pun adu bacot. This silly tape. It's just some Fucking stupid. It's Nintendo supposed to be an Power, emergency. Fucking challenges. You know what? Man, you can go eat a butt. Don't do that. Don't. You better not.
Man, stop fucking looking at me like that. Well, this shit at you. You gonna get fucking sticky? Fuck that. I'm out. Setelahnya si Cortez pun pergi dari apartemennya. Dan sekarang Abby melakukan aktivitasnya dengan penuh kebosanan. Sehingga ketika ia mengambil susu dari meja aja harus pakai tongkat pejapit. Dikarenakan tantangan dari Dallas tidak boleh beranjak dari sofa. Dan tongkat itu terus ditambah dengan melakban barang tertentu untuk bisa meraih susu tersebut. Namun sayangnya pas ia berhasil mendapatkannya malah tumpah. Perjuangan yang sia-sia. Alhasil, Abby pun menghabiskan malamnya dengan bermain game penuh. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat dua orang cleaning service datang ke apartemennya Abby. Mereka dibuat kaget dengan kejorokan apartemennya Abby. Sontak saja, kedua cleaning service tersebut meminta waktu 12 jam untuk bersih-bersih. Yang jelas selama waktu itu, Abby harus pergi dulu dari apartemennya. Namun tak disangkanya, Abby tetap ngeyel tidak mau pergi dari sofanya. Sampai-sampai ia harus digotong oleh kedua cleaning service tersebut untuk membersihkan ruangan apartemennya. Dan mau tidak mau, bersih-bersih pun harus dilakukan meski Abby berada dalam ruangan itu. Dan bahkan ketika ruangan ini disemprot, Abby masih kekeh tidak mau beranjak dari sofanya. Kelo kan? Segitunya demi tantangan bodoh. On three. Holy shit! Bart, Look, I'm playing this video. Kemudian seorang teman perempuan bernama Arin datang melihat Abby untuk mengecek Abby apakah masih hidup atau tidak. Yang mana si Arin ini bisa akrab sama Abby dari mabar game survival zombie. He used to always buy survival stuff for me. Yeah, he said they'd help me. You're a nurse? yeah. Seiring berjalannya waktu, Abby pun merasa haus. Sampai-sampai ia menjilat keringatnya sendiri. Tidak cukup sampai di situ, air hujan pun ia tampung demi rasa haus yang ia rasakan. Dan bisa disimpulkan selama 2 tahun ini Abby selalu mengandalkan kedatangan teman-temannya. Lalu Abby pun merasa emosi dengan semua ini. Tapi rasa emosinya itu tidak bisa mengalahkan rasa taatnya terhadap tantangan dari Dallas. Sehingga tembok pun ia hancurkan dan berniat untuk memotong pipa air demi rasa hausnya. Happy birthday, happy birthday. Dan waktu terus berjalan. Abby menghabiskan 4 tahun duduk di sofa. Ruangan apartemennya Abby benar-benar hancur di sini. That's a tie. Dan setelah 6 tahun kemudian, Dallas pun datang untuk melihat kondisi Abby. Di sini, Dallas dibuat terkejut dengan melihat Abby yang masih terduduk di sofanya. Dan tak percaya Abby masih meneruskan tantangan darinya selama bertahun-tahun. Yang padahalnya, Dallas hanya membodohi Abby dengan tantangan konyolnya itu. Dengan iming-iming hadiah sebesar $100.000. Namun bukannya prihatin, di sini Dallas malah mengolok-olok Abby dengan mengatakan orang bodoh. Come on. Put. Come on. Take it. Stay it. You stop fucking looking at me, alright? We have power. Setelah mendengar hal itu, Abby pun dibuat kesal dan amarahnya memuncak. Dan dari sinilah pertama kalinya Abby bangun dari sofanya untuk mengeluarkan jurus hipnotisnya kepada Dallas. Sehingga si Dallas pun dibuat pecah layaknya balon. Bisa gitu ya. Lalu Abby pun menyantap dagingnya si Dallas dengan lahap. Made it. Dan film pun tamat.